Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho. Saya merupakan seorang mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman mengenal lebih dalam, mengenal lebih jauh mengenai semua hal tentang ekonomi syariah di Universitas Siliwangi. Let's see the video. Oke, ini pertanyaan menarik nih mengenai alasan saya masuk ke ekonomi syariah itu bagaimana. Jujur, saya masuk ke ekonomi syariah itu dari hati. Memang saya suka dengan ekonomi syariah, saya cinta dengan ekonomi syariah. Dulu kalau menilik ke waktu SMA ketika ada SNMPTN ataupun SBMPTN, saya memang menetapkan pilihan pertama saya itu ekonomi syariah Universitas Siliwangi. Karena saya memang ingin masuk ke sana. Kemudian juga yang menjadi alasan saya untuk masuk ke ekonomi syariah itu, saya tahu ketika nanti masuk ke ekonomi syariah, saya bisa belajar ekonomi itu dalam perspektif Islam. Karena ekonomi itu merupakan ilmu yang akan saya pelajari, yang akan saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan alasan yang kuat bagi saya untuk masuk ke ekonomi syariah, agar saya bisa bertransaksi yang sesuai yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Untuk mata kuliah apa aja sih yang dipelajari di Ekonomi Syariah Universitas Siliwangi? Tentunya kita belajar mengenai banyak hal tentang ekonomi syariah. Dari mulai kita menjadi seorang maba, kita belajar dulu secara general mata kuliah wajib gitu. Ada juga mata kuliah fakultas yang secara keislaman, seperti nanti kita belajar metodologi studi Islam, kemudian juga ada filsafat, ada juga kaidah fikih ekonomi. Barulah nanti ketika masuk tingkat 2 dan juga tingkat 3, kita baru khusus belajar mengenai ekonomi syariah, seperti akuntansi syariah, kemudian ada perpajakan syariah, dan lain sebagainya. Dan untuk yang paling berkesan bagi saya, mata kuliah apa sih yang berkesan gitu ya? Menurut saya semuanya berkesan, karena semua mata kuliah itu membantu saya mendapatkan menjadi seorang ekonom robbani, mendapatkan kompetensi untuk menjadi seorang insan ekonom robbani. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai apakah di jurusan ekonomi syariah ini belajar tentang ekonomi konvensional? Jawabannya iya. Karena untuk mengetahui ekonomi syariah itu sendiri, kita harus belajar dulu ekonomi konvensionalnya. Barulah kita belajar batasan syariah yang ada pada ekonomi konvensional itu. Contoh, kita belajar perpajakan. Nah, dalam pajak itu sendiri, kita belajar lebih mendalam bagaimana pajak secara konvensional atau secara umumnya. Barulah kita pelajari bagaimana batasan syariah yang ada pada pajak itu sendiri. Oleh karena itu, kita belajar ekonomi konvensional terlebih dahulu, baru kita belajar mengenai ekonomi syariahnya tentang batasan-batasan syariah yang ada pada suatu ekonomi konvensional tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mengenai keterampilan khusus apa yang harus dimiliki ketika mau masuk ke ekonomi syariah. Sebenarnya nggak ada gitu keterampilan khusus ketika mau masuk ke ekonomi syariah. Karena kan teman-teman juga nanti akan belajar lewat mata kuliah yang ada di jurusan ekonomi syariah ini. Namun menurut saya teman-teman harus mempunyai skill basic mengenai ketelitian dan juga analisis. Karena itu diperlukan. Seperti ketelitian misalkan ada satu angka yang kelewat dari akuntansi, wah itu cukup fatal kan. Jadi harus teliti teman-teman sini. Kemudian analisis, teman-teman harus bisa menganalisis masalah ekonomi di kehidupan sehari-hari. Karena itu juga berguna ketika memasuki dunia perkuliahan di ekonomi syariah ini. Mungkin itu dua hal yang memang teman-teman harus punya basic, tapi tidak harus juga punya, tidak apa-apa. Karena memang kalau mau masuk ekonomi syariah, modal mau aja kalian udah cukup gitu untuk masuk ke ekonomi syariah. Untuk prospek kerja lulusan ekonomi syariah itu seperti apa? Ada 3 konsentrasi utama ketika teman-teman lulus dari jurusan ekonomi syariah. Ada yang pertama itu ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Kemudian juga ada bisnis dan yang terakhir ada perbankan. Teman-teman kalau di perbankan bisa menjadi seorang analisis keuangan, konsultan keuangan, ataupun menjadi seorang akuntan dan sebagainya.
Kemudian di lembaga siswa, teman-teman bisa menjadi seorang amil zakat atau bekerja di lembaga non-profit seperti ACT ataupun UPZ. Kemudian di bisnis, teman-teman bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang memang sedang mencari pekerjaan. Itu juga bisa menjadi suatu hal yang mulia, teman-teman membantu orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Samping ketiga hal itu, teman-teman juga bisa menjadi seorang akademisi, menjadi seorang dosen di suatu universitas. Untuk suka duka kuliah di ekonomi syariah, terutama di sini kan saya sudah 3 semester kuliah di jurusan ekonomi syariah. Tentunya banyak sekali pengalaman suka duka yang memang saya dapatkan. Sukanya, saya bisa mendapatkan ilmu yang banyak ketika kuliah di ekonomi syariah. Saya mendapatkan ilmu yang berbeda ketika dibandingkan dengan ketika saya belum masuk ke ekonomi syariah. Dulu saya belajar ekonomi itu cuma ekonomi secara umum, tapi sekarang saya bisa belajar ekonomi itu melalui perspektif Islam. Kemudian dukanya, ini yang teman-teman saya rasakan juga, banyak sekali yang memang belum paham mengenai mata kuliah memang keislaman. Seperti contoh kaidah fikih ekonomi, ada juga fikih muamalah, metodologi studi Islam, kita belajar filsafat. Itu bagi orang-orang yang memang lulusan dari sekolah umum, dia belum tahu gitu, dia masih belajar dari nol. Itu yang membuat mereka cukup sulit mengejar orang-orang yang memang lulusan dari pesantren. Mungkin itu suka duka dari jurusan ekonomi syariah itu sendiri. Pesan untuk kalian yang memang ingin masuk ke ekonomi syariah, tetap semangat, ikuti berbagai tahap seleksi yang ada dari mulai SNMPTN, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri. Dan ketika nanti masuk ekonomi syariah, saya jamin kalian gak akan rugi ketika masuk ekonomi syariah. Karena ada satu tujuan di ekonomi syariah, yakni mencapai falah, yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat. Jadi teman-teman ketika masuk ekonomi syariah tidak akan ada ruginya. Catat itu. Oke, itulah pengalaman yang saya dapatkan atau yang saya alami selama kuliah di ekonomi syariah Universitas Siliwangi. Cukup sekian dari saya tunggu teman-teman di ekonomi syariah Universitas Siliwangi.